Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Lia dengan pelajaran matematika. Apa kabar anak-anak ibu yang solih dan solihah? Sudah siap? Hari ini kita akan belajar matematika mengenai bangun ruang. Hari ini kita akan mencari volume bangun tabung dan volume kerucut. Silahkan siapkan terlebih dahulu alat tulisnya, pena, pensil, ataupun bukunya. Baik, materi kita adalah volume tabung dan volume kerucut. Sebelumnya kita pernah Ibu Lia berikan yel-yel matematika ya. Matematika mudah dan asik. Memang matematika itu mudah dan asik. Kita beri memori kita dengan pikiran-pikiran yang positif ya, solih dan solihah. Biar hari ini kita belajar mendapatkan ridho dari Allah, belajar mudah dan asik. Siap ya, matematika itu mudah loh. Baik, hari ini kita awali dengan belajar tabung. Nah, ini dia bentuk tabungnya. Tabung ini dalam kehidupan sehari-hari pernah kita lihat. Botol minuman itu biasanya berbentuk tabung. Ya, ada lagi nak? Ya, drum-drumnya, ada drum minyak tanah. Itu juga yang di jalan-jalan itu kadang kita lihat juga bentuknya seperti tabung. Oke, tabung adalah prisma yang alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Ini kita lihat alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Ini kita perjelas dulu ya, sorry sebentar. Nah, ini alasnya, ini tutupnya berbentuk lingkaran. Memiliki 3 sisi, terdiri dari alas satu, yang kedua tutupnya, semuanya berbentuk lingkaran, dan yang ketiga adalah selimut tabung, bentuknya persegi panjang. Memiliki 2 rusuk lengkung. Ini rusuknya ya, Soli ya. Nah, ini dia, ini rusuknya 1, kemudian ini juga rusuknya, ada 2 rusuk kelengkung. Tidak memiliki titik sudut. Ini tidak ada titik sudut ya, tidak ada pojok-pojoknya ya, yang sudut-sudutnya tidak ada. Sebelum masuk ke soal bagaimana mencari volume tabung, kita lihat dulu rumusnya. Rumus volume tabung. Sebelum masuk ke rumus, anak-anak jangan dulu berkata bahwa waduh, ini akan dapat rumus yang sulit. Jangan ya. Oke. Setiap matematika itu adalah mudah. Kasih pemahaman positif pada memori kita bahwa matematika adalah mudah, sehingga anak-anak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ini dia rumusnya. Volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya kan berbentuk lingkaran ya, Soli. Di semester 1 kalian sudah mendapatkan pelajaran luas lingkaran, di mana luas lingkaran adalah V dikali R dikali R. Ini luas alas lingkaran. Dikali T, T ini adalah tinggi tabung. Ini dia tinggi tabungnya. Sehingga disingkat rumusnya menjadi VR kuadrat dikali tinggi, di mana V sama dengan 22/7 atau 3,14. Paham sampai di sini? Next. Kita akan aplikasikan dengan bentuk soal.
Ibu siapkan, ini ada tabung. Tabungnya ini ada jari-jarinya ya Soli ya. Jari-jarinya 7 meter dan tinggi tabung ini ada 11 meter. Berapa volume tabung pada gambar berikut ini? Penyelesaiannya adalah, kita buat dulu rumusnya. Luas alas V kali R dikali R dikali tinggi tabung. V-nya ibu pakai 22/7 karena jari-jari ini merupakan kelipatan 7. Sehingga ibu pakai 22/7 dikali R. R-nya 7 ya Soli. Iya, ibu letakkan di sini. Ini dikali R lagi. R-nya 7 ibu letakkan di sini, dikali tinggi tabung. Ini tinggi tabung 11 meter. Ibu letakkan di sini 11 meter. Sehingga ini dicoret, 7-nya dicoret ya Nak, karena sama-sama bisa dibagi 7. 22/1 karena 7 dibagi 7 sama dengan 1. Sehingga hasilnya 22 dikali 7, ini habis ya, 7 dibagi 7 sama dengan 1 ya, jadi sisanya tinggal 7 dikali 11 nih. 22 dikali 7 dikali 11, hasilnya 1694. Kesimpulannya, jadi volume tabung tersebut adalah 1694 meter kubik. Oke. Jelas sampai di sini? Kenapa Ibu pilih 22/7 sudah jelas? Karena kelipatannya 7. Bagaimana kalau bukan kelipatan 7? Baik, kita lihat soal berikutnya. Hitunglah volume dari tabung berikut. Ini tabungnya. Kita lihat tabung ini jari-jarinya 2 meter, sedangkan tingginya 6 meter. Yang 2 meter bukan kelipatan 7. Sehingga rumusnya untuk V Ibu ganti 3,14, bukan 22/7 ya Solih dan Solihah. Oke, R-nya kita ganti 2, tulis 2. R1-nya lagi juga ini 2 dikali T. T adalah tinggi tabung, Ibu tulis 6, sehingga hasilnya adalah 75,36. Kesimpulannya adalah, jadi volume tabung adalah 75,36 meter kubik. Baik, sampai di sini jelas Solih dan Solihah? Sebelum kita beralih ke kerucut, ya sudah. Oke, kita kembali ke slide berikutnya. Kerucut bentuknya seperti ini. Nah, ini dia kerucut ya Nak ya, seperti topi ya, seperti topi. Di sini kalian lihat ada puncak, ada selimut juga ya, ada selimut. Kemudian ada alas yang berbentuk lingkaran. Kita perhatikan limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Ini adalah kerucut ya. Kerucut definisinya adalah limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Memiliki 2 sisi, terdiri atas alas 1. Yang kedua adalah selimut kerucut. Ini selimut kerucut. Sisinya 1 alasnya, yang kedua adalah selimutnya. Memiliki 1 rusuk kelengkung. Ini dia rusuk kelengkungnya. Cuma ada 1 rusuk kelengkung.
memiliki satu titik puncak. Ini titik puncaknya ya, ada satu titik puncak. Oke, kita kembali ke slide berikutnya. Rumus volume kerucut ya, seperti tapi ya, kerucut itu ya, rumusnya kita lihat seperti ini. Volume kerucut sama dengan sepertiga luas alas dikali tinggi. Hampir sama dengan tabung ya Solih dan Soliha, anak-anak ibu yang hebat. Kalau tadi tabung hanya luas alas dikali tinggi, tapi kalau untuk kerucut ditambah ya nak ya, jadi sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Sama seperti tabung, luas alasnya karena luas alas berbentuk lingkaran, rumusnya V dikali R dikali R. Paham ya sampai di sini? Ini adalah luas alas. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka rumusnya V dikali R dikali R luas alasnya. Karena yang ditentukan adalah volume kerucut, kita kasih angka 1/3-nya. 1/3 dikali V dikali R dikali R dikali tinggi. Tingginya adalah tinggi kerucut. Nah, ini tinggi kerucut. Kalau disingkat seperti ini, 1/3 VR kuadrat dikali T. Sama dengan tabung, di mana V sama dengan 22/7 atau 3,14. Next, kita aplikasikan dalam bentuk soal agar anak-anak ibu lebih jelas. Berapa volume kerucut pada gambar berikut? Nih dia gambarnya ya. 14 ini jari-jari kerucut, 30 adalah tinggi kerucut. Berapa volume kerucut pada gambar ini? Oke, penyelesaiannya adalah, kita tulis dulu rumusnya, 1/3 V dikali R dikali R dikali T sama dengan, kita ganti nih simbol-simbol ini kita ganti ya nak ya. Oke, karena 14 /adalah jari-jarinya yang merupakan kelipatan dari 7, sehingga V-nya ibu ganti 22/7. Kita ganti simbol yang ada di sini dengan angka 1/3, V-nya kita ganti 22/7 dikali R jari-jarinya 14 dikali R lagi 14 dikali tinggi tabung. Tinggi tabung sama dengan berapa Solih? Iya, tinggi tabung adalah 30, sehingga ditulis 30. Kalian amati ada coret-coret hitam dan coret merah di layar. Ibu akan jelaskan kenapa ibu coret untuk mempermudah dalam perkalian. Yang 7 dengan 14 itu sama-sama bisa dibagi 7 karena kelipatan 7. 7 dibagi 7 sama dengan 1, 14 dibagi 7 sama dengan 2, bisa dibagi 7. Yang 3 ini ibu coret merah, dengan yang 30 ibu coret juga. Kenapa? Karena merupakan kelipatan 3. Yang ini 3 dibagi 3 1, yang ini 30 dibagi 3 sama dengan 10. Sehingga penyelesaiannya seperti ini. Dibagi 3 ya tadi ya, berarti tinggal 1/1 dikali 22, ini juga 7 dibagi 7 sama dengan 1 ya, 22/1 atau 22 saja, dikali 14 tadi ya dicoret sudah dibagi 7 sama dengan 2,
dikali, ini 14 nggak dicoret tetap, maka kita tetap tulis 14. Yang 30 sudah dicoret, dibagi 3 sama dengan 10, sehingga yang ditulis hanya 10-nya saja. Ibu ulang ya, 1/3, karena 3 dibagi 3 sama dengan 1, angka 3-nya ibu ganti 1. Paham sampai di sini? 22/7 sudah dicoret juga, 7 dibagi 7 sama dengan 1, sehingga 22/1 cukup ditulis 22 saja. Dikali 14 juga bisa dibagi 7 nih ya, sudah sama-sama bisa dibagi 7 sama dengan 2, sehingga angka 14 kita ganti jadi 2. Yang 14 ini tidak kita ganti karena tidak ada teman untuk dicoret ya, tetap ditulis 14. Ini angka 30 dicoret sama Bu Lia dengan angka 3 karena sama-sama kelipatan 3. 30 dibagi 3 sama dengan 10, sehingga 30 ibu ganti apa ibu tulis di sini menjadi 10. Paham ya kenapa 30 di sini ibu tulis 10 ya? Karena sudah dibagi 3. Oke, karena sudah dibagi dengan ini ya Solia. Oke, dengan sistem coret. Sehingga hasilnya 6.160. Kesimpulannya, jadi volume tabung tersebut adalah 6.160 cm3. Iya. Paham sampai di sini? Ini contoh untuk yang 22/7 atau kelipatan 7. Bagaimana dengan yang 3,14? Oke, kita lihat contoh berikutnya untuk yang 3,14. Hitunglah volume dari kerucut berikut. Iya, anak-anak ibu lihat, anak-anak ibu yang hebat, lihat di sini tinggi tabungnya berapa? Oh iya, betul sekali, tinggi tabungnya 16. Jari-jarinya berapa? Iya, jari-jarinya 9. 9 kelipatan 7 bukan? Bukan kelipatan 7. Sehingga V-nya kita gunakan 3,14. Kita tulis rumusnya dulu. Setelah itu simbol-simbol yang ada di sini kita rubah dengan angka yang ada di kerucut. Ya, 1/3 dikali 3,14 dikali jari-jarinya 9 dikali jari-jarinya 9 dikali tinggi kerucut sama dengan 16. Paham sampai di sini? Ganti simbolnya dengan angka yang ada di soal kerucut ini. Ini ibu coret karena yang dicoret ini sama-sama bisa dibagi 3. Sama-sama kelipatan yang bisa dibagi 3. 1/3, yang angka 3 ini bisa dibagi 3 sama dengan 1, yang 9 bisa dibagi 3 sama dengan 3. Oke, jadi seperti ini soalnya ya. Ibu sudah ganti nih ya, 1/1. Paham 1 dari mana? Iya, karena ini sudah dicoret ibu. Iya, ini udah dicoret. Berubahlah angka 3 karena 3 dibagi 3 sama dengan 1. Dikali 3,14 dikali, nah ini dia 9 sudah kita rubah ya Soli, sudah dicoret sama ini, sama-sama bisa dibagi 3, maka 9 dibagi 3 sama dengan 3. Yang jari-jari ini tidak ibu rubah karena tidak ada teman coretnya nih, tetap dengan angka 9-nya dikali 16 tinggi tabungnya.
Semoga bisa dipahami ya Soli. Bismillah, tenangkan hati, konsentrasi dan fokus, insya Allah bisa. Ya, yang belum bisa boleh chat WA Bulia, nanti Ibu akan jelaskan lebih rinci lagi. Hasilnya adalah 1356,48. Kesimpulannya, jadi volume tabung adalah 1356,48. Bagaimana anak-anak Ibu? Paham sampai di sini? Oke, Ibu akan senang sekali apabila ada yang chat WA Ibu menanyakan perihal tabung dan kerucut. Insya Allah akan Ibu jawab dengan jawaban yang sesuai dengan masalah yang anak-anak temukan dalam penyelesaian pekerjaan mengerjakan soal-soal ini, ya. Oke. Soal-soalnya mana? Ini dia soal-soalnya. Untuk mengetahui sejauh mana sih pelajaran yang Ibu sampaikan hari ini masuk ke dalam pikiran kalian? Masuk dan paham dalam pikiran kalian? Coba dulu kerjakan latihan ini. Ya, latihannya ada di buku cetak halaman 102, nomor 1, A, B, dan C. Berarti nomor 1 ada 3 soal. Nomor 2, kerjakan latihan di buku cetak matematika halaman 106, nomor 1, A, B, dan C. Berarti ada 6 soal ini yang harus kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan di buku tulis matematika. Kemudian hasilnya kalian foto, kirim ke WA Ibu Lia. Ibu tunggu jawabannya sehari setelah materi ini Ibu sampaikan. Oke, tidak terasa lama bertemu dengan Ibu di slide-slide yang lumayan menegangkan, seru dan asik tentunya. Di penghujung slide Ibu ucapkan terima kasih atas kebersamaan anak-anak. Semoga ridho Allah bersama kita, kemudahan-kemudahan Allah berikan kepada kita. Tetap semangat, tetap belajar di rumah. Demikian ya Ibu sampaikan. Bila ada salah Ibu minta maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.